Seorang mahasiswa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tewasnya putri pejabat gubernur Papua Pegunungan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dengan baju tahanan dan tangan diborgol, polisi menetapkan satu orang sebagai tersangka kasus tewasnya putri PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, inisial ABK, yang berusia 16 tahun. Polisi menghadirkan sejumlah barang bukti berupa minuman keras dan beberapa pakaian yang ditemukan dari lokasi ditemukannya korban yang sudah tak berdaya saat itu. Tersangka berinisial AN, 22 tahun, mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang, Fakultas Ekonomi, mengaku baru kenal dengan korban 2 minggu melalui media sosial. Korban kemudian diajak bertemu dan dibawa ke tempat kos Jalan Pawiyatan Luhur, Semarang pada tanggal 18 Mei 2023. Pelaku mengajak korban minum miras di dalam kamar kos tersebut. Korban kemudian lemas tak berdaya dan meninggal dunia di Rumah Sakit Semarang. Korban diduga meninggal akibat gagal nafas dan keracunan. Bahwa korban diduga meninggal karena afeksia atau gagal nafas, mati lemas, dan diduga mengalami keracunan. Oleh karena itu, terkait dengan poin ketiga tadi, keracunan, ini sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang perlindungan anak dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Saya mengakui kesalahan saya dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar korban dan juga orang-orang yang bersangkutan, dan saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya perbuat. Polisi hingga saat ini masih melakukan pendalaman atas kasus ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, tim iNews melaporkan. Kasus pembunuhan yang berawal dari media sosial lagi-lagi terjadi dan kali ini korbannya anak PJ Gubernur Papua Pegunungan. Mengapa kasus yang berawal dari media sosial ini masih terus terjadi? Kita akan bahas selengkapnya bersama Leopold Sudaryono, kriminolog Universitas Diponegoro. Selamat sore Bang Leopold. Selamat sore Mas David, salam sehat. Salam sehat Bang Leopold. Bang, kalau dilihat dari kronologi dan juga tadi pemaparan dari pihak kepolisian, apa kemungkinan yang bisa terjadi? Saya melihat ada beberapa kejanggalan ya, yang mengindikasikan ini nih bukan hanya sekedar kecelakaan atau kriminal murni ya. Yang pertama, itu ada tahapan persiapan yang cukup teliti dari pelaku, mulai dari persiapan mencari kos di lokasi yang sebenarnya jauh sekali dari kampus maupun rumahnya ya, tapi dekat dengan korban. Kemudian ada tahapan grooming terhadap korban dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu. Maksud, maaf, ulangi boleh, tahapan apa? Grooming? Grooming itu artinya PDKT kalau bahasa anak-anak sekarang ya. Iya. Kemudian ada tahapan penghindaran. Kenapa penghindaran? Karena sebenarnya korban itu tidak sendirian di Semarang. Jadi ada kerabat, ada sepupu, tapi kemudian berhasil dihindari dalam tahapan 2 minggu. Lalu kemudian kejanggalan yang kedua, menurut saya substansi atau minuman yang digunakan itu tidak selayaknya menyebabkan asfiksia ya, gagal nafas dan keracunan, kecuali kalau memang ada hypersensitivitas korban terhadap alkohol. Lalu ketiga, nah ini saya rasa perlu diperhatikan nih Mas David, latar belakang ayah korban ya, Pak Nikolaus Kondomo. Beliau ini sebelum menjadi PJ Gubernur adalah jaksa karir yang banyak sekali menangani kasus dan berprestasi. Beliau menjadi Kajati di Papua, kemudian di banyak wilayah di Indonesia. Dan serangan-serangan terhadap penegak hukum ini bukan hal yang pertama. Kemudian kejanggalan yang keempat adalah profil pelaku yang terlihat sangat tenang dan kontemplatif ya. Pada saat wawancara tadi kita lihat ya. Padahal ancaman pidananya ini berlapis. Mulai dari Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS, Pasal 338 KUHP. Nah, jadi menurut saya yang harus dilakukan oleh penyidik, ini ada dua hal, Mas David. Yang pertama, melanjutkan tes patologi anatomi, mikrobiologi dan toksikologi, ya,
untuk betul-betul mengetahui penyebab sesungguhnya dari keracunan dan gagal nafas. Ini penting. Apakah ada substansi lain yang ditambahkan? Dan ini saya kira ada banyak zat yang kemudian cukup mutakhir ya, yang bisa menghindar kalau dari tes-tes awal. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah memperluas lingkup penyidikan. Jadi tidak hanya terbatas pada rangkaian peristiwa dari tanggal 3 Mei sampai dengan 18 Mei, namun juga mundur lebih jauh dan melibatkan kemungkinan adanya tersangka-tersangka lain ya untuk mendapatkan motif yang sesungguhnya dari pembunuhan ini, baik dari segi pendanaan, dari segi perencanaan, dan dari segi eksekusi. Menurut saya ini penting. Itu menurut saya. Baik, jadi kalau dari beberapa indikasi yang Anda sampaikan tadi, ini sangat terkesan sekali bahwa ini merupakan pembunuhan berencana, begitu ya? Iya. Baik, pembunuhan berencana ini yang kemudian harus diselidiki satu persatu, artinya indikasi-indikasi tadi harus dibuktikan begitu oleh pihak kepolisian, baik itu urusan minumannya begitu ya, apa yang ada dalam kandungan mungkin minuman oplosan tadi, atau terus kemudian perencanaan dengan lokasi seperti itu, dan ketenangannya si tersangka ini ya. Menurut Anda, dari semua yang indikasi-indikasi tersebut, ini tentunya pasti mengarah kepada bapaknya ya, artinya Pak Nikolaus ini ya? Saya merasa itu satu kemungkinan yang harus kemudian diperiksa lebih lanjut. Nah, apakah karena ini bukan kejahatan random ya. Bagaimana? Ya, karena ini bukan kejahatan random kalau melihat tahapan persiapan dan tahapan penghindaran yang dilakukan. Baik, dari yang Anda ketahui, apakah ini ada kaitannya dengan mungkin kasus-kasus yang sebelumnya yang sudah diputus begitu, atau ada sesuatu yang lebih kepada beliau kan adalah PJ Gubernur saat ini, begitu? Ada dua kemungkinan ya. Jadi kalau saya melihat ada kemungkinan hubungannya dengan kasus-kasus yang pernah ditangani. Jadi perlu ditelusuri oleh pihak kejaksaan juga, bagian pengawasan atau pembinaan, dan juga dari Polri mengenai kasus-kasus yang mungkin cukup kontroversial dan kemudian merugikan beberapa pihak tertentu. Mengenai posisi beliau sebagai PJ, ini kan memang posisinya hanya sementara ya, dan nanti harus dipilih melalui mekanisme pemilihan. Walaupun kalau dilihat dari dukungan masyarakat yang ada di Papua sekarang cukup besar terhadap Bapak Nikolaus Kondomo ya, ada cukup banyak surat-surat dukungan, dan beliau sebagai putra daerah Papua memang punya prestasi yang cukup baik. Baik, jadi ini memang lebih ke balas dendam begitu ya. Nah, kalau Anda lihat kan ada dari hasil BAP itu ada luka di kemaluan korban. Apakah ini juga menjadi salah satu seperti untuk mengalihkan motif, jadi mengaburkan gitu bahwa ini ternyata hanya pemerkosaan biasa begitu? Kejahatan itu kan ada yang oportunistik, Mas. Jadi misalnya kejahatan utamanya adalah satu pembunuhan, tetapi pada saat melakukan pembunuhan itu ada kemudian diikuti dengan pencurian, diikuti dengan perkosaan. Itu yang disebut dengan oportunistik, karena pelaku lihat ada kemungkinan atau kesempatan melakukan itu. Tapi yang paling penting yang harus ditetapkan apa sih kejahatan utamanya. Utamanya ya, baik. Terkait dengan kasus ini berawal dari media sosial begitu. Jadi terjaringnya atau mulai ketemunya ya karena media sosial. Apa yang bisa Anda bagikan kepada pemirsa begitu dalam rangka menghindari kriminalitas yang terjadi melalui media sosial? Saya kira dari pihak keluarga sudah cukup melakukan upaya ya dengan melakukan pendampingan kepada korban. Jadi tidak korban dibiarkan sendiri merantau di sana, tetapi kan 24 jam biar bagaimanapun ada momen-momen di mana kemudian korban bisa berinteraksi dengan pihak lain, dan di sini memang yang dibutuhkan adalah kemudian penanaman basic karakter yang jelas, kemudian juga harus dilihat apakah korban itu punya hubungan pertemanan yang cukup sehat dengan lingkungan sekitarnya, karena itu juga bisa menghindari kemungkinan korban di grooming ya. Di grooming itu artinya didekati dengan kepentingan seksual. Jadi ini yang kita harus lihat. Dan kalau misalnya Mas David atau saya punya anak pada usia segitu, paling penting memang adalah mendorong mereka memiliki pergaulan secara real dan sehat, karena itu akan menjadi faktor pencegah.
Ya, pergaulan yang secara real ya, jangan kenalannya dari media sosial begitu. Baik, terima kasih Bang Leopold Sudaryono, kriminolog Universitas Diponegoro. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di MNC News Now. Salam sehat selalu, Bang. Sukses.